Halo pemirsa Mitra Solusi Jakarta. Di kesempatan kali ini aku Tiara akan memberitahu kalian, gak apa-apa kok kalau karir pertamamu gak lancar. Baru lulus sekolah atau kuliah, semangat rasanya langsung berkorban buat cari kerja atau bikin usaha. Segudang ekspektasi sudah ada di kepala. Nanti aku bakal masuk perusahaan ini, terus naik pangkat 3 kali dalam setahun, terus nanti bakal keren banget deh pokoknya ekspektasi kita. Memang pada beberapa orang realita yang mereka jalani itu berbanding lurus dengan ekspektasi. Tapi kan tidak semua orang seberuntung itu. Banyak fresh graduate harus menahan realita bulat-bulat dengan begitu pahitnya saat perjalanan karir yang baru pertama kali mereka pijaki ternyata sangat amat jauh berbeda dari apa yang ada dalam bayangan mereka sebelumnya. Biasanya respon pertama alami mereka tentu aja bakalan ngerasa kecewa. Nah, dari kecewaan ini terbagi menjadi 2 cabang, yaitu 1, menyusun ulang strateginya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, atau 2, pasrah. Good news buat kalian yang sedang mengalami kata pasrah. Aku mau sampaikan ke kalian kalau perjalanan karir pertama gak mulus bukan berarti dunia perkariranmu berakhir, kawan. Ini dia 5 langkah untuk transisi karir kalau perjalanan karir pertamamu gak berjalan lancar, dilansir dari artikel Jobberman. Yang pertama, menilai apa yang kurang darimu. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah melihat baik-baik apa yang kurang dalam karir kamu saat ini. Kayak misal, apa sih tantangan yang kamu inginkan, apa yang bisa dikembalikan dalam karirmu itu, apa yang bisa dikembangkan, kemampuan yang bikin kamu berbeda dari orang lain tuh apa sih? Nah, setelah kamu tahu apa yang kurang, kamu bisa mulai merencanakan karir apa yang bisa kamu jalani di masa depan. Setelah itu, coba lihat pekerjaan kamu sekarang. Banyak bukan yang belum kamu capai? Bercanda. Maksud aku, apakah tempat kamu berada sekarang itu toksik? Apakah dapat menghambat proses perkembanganmu? Kalau kamu rasa banyak hal yang mengganjal ataupun menghambat perjalanan karirmu, kamu bisa mempertimbangkannya dan pikirkan keseimbangan kehidupanmu. Setelah itu, putuskanlah, siapkah kamu mengambil langkah besar dalam hidupmu? Yang kedua, buat daftar pilihan karir. Kalau kamu udah tahu apa aja yang kurang dari karirmu saat ini, saatnya lakukan brainstorming untuk mencari karir baru yang potensial. Kamu bisa berpikir out of the box dan jangan sampai kamu merasa dibatasi pada pekerjaan serupa yang bikin kamu merasa kehilangan. Kamu bisa melakukan riset secara online dengan melihat situs web yang mencantumkan lowongan kerja. Kamu juga bisa cerita ke orang terdekat kamu dan minta saran dari mereka. Siapa tahu mereka bisa membantumu. Nah, bisa juga untuk datang ke job fair yang sering banget diadain di pusat kota kamu tinggal. Kamu harus bisa mempertimbangkan semuanya secara matang atas perubahan yang kamu ambil. Jangan takut untuk berkreasi dan berpikir out of the box karena switch karir gak seserem itu loh. Selanjutnya nih, buatlah suatu rencana. Kamu harus membuat rencana yang terorganisir dan memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang perlu kamu lakukan agar perubahan karir kamu berhasil. Tetapkan tujuan jangka pendek dan panjang. Setelah itu kamu bisa mulai menyusun rencana tindakan seperti memperbarui resume, melamar pekerjaan baru, menghadiri bursa kerja atau acara networking, mengikuti kursus online atau offline, meminta saran orang-orang terdekat, dan melakukan penelitian tentang potensi karir baru. Switch karir emang kalau dipikir-pikir agak menakutkan sih. Banyak resiko yang mesti kita ambil. Tapi kalau mengikuti langkah-langkah sederhana dan kamu mulai konsisten dalam melakukannya, pasti bisa kok. Sama seperti mendaki gunung, kamu hanya perlu terus melangkah demi selangkah untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, tentuin prioritas. Nah, kalau kamu udah punya langkah-langkah untuk mencapai tujuan, kamu perlu nentuin harus fokus di mana terlebih dahulu. Karena kalau kamu melakukan semua langkah sekaligus, percayalah, kamu gak bakal nyelesain apapun dengan cepat. Bahkan ada kemungkinan kamu malah gak bisa nyelesain apa-apa. Itulah kenapa kamu harus menentukan prioritas dengan fokus pada opsi yang paling menjanjikan terlebih dahulu. Kamu harus berpikir apakah kamu mencari pekerjaan yang menawarkan banyak uang, work-life balance. Setelah kamu menentukan prioritas, kamu bisa mulai fokus pada pilihan yang paling mungkin memenuhi kebutuhan kamu. Nah, yang terakhir nih, kamu harus tentuin kapan waktunya dan segera melakukan itu.
Deadline itu harus diatur buat ngebantu kamu tetap pada jalur dan termotivasi. Pastikan deadline kamu realistis dan dapat dicapai. Mulai dengan menetapkan deadline, kapan kamu ingin karir kamu yang sekarang selesai, kemudian kapan kamu harus melakukan pembaruan resume kamu. Kamu harus segera melakukannya. Jangan kebanyakan mikir ya, karena cuma duduk diam dan mikirin apa yang kamu lakuin tuh gak ada gunanya. Nah, switch karir itu emang berat, tapi kalau itu emang tujuan kamu yang dibarengi dengan doa dan usaha, pasti bisa kok selama kita mau mencobanya. Belum ada yang terlambat, jadi lakuin apa aja yang kamu impikan karena bermimpi itu gratis, yang bayar buang air di toilet umum. Tapi yang perlu kamu perhatikan adalah jangan gegabah kalau mau switch karir. Pikirin jangka panjang dan pendek dalam kehidupanmu ya, biar gak salah jalan lagi. Soalnya sebagai manusia, waktu kita cukup terbatas ya. Jadi sayang kalau buang-buang terlalu banyak waktu. Tapi kalau emang suka itu buat bereksperimen sama versi karir ya gak apa-apa sih. Buruan tekan lonceng, jempol, dan diskusi di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih udah nonton aku. Bye-bye.